Dalam kisah Mahabharata, kita mengenal banyak tokoh besar. Yudhistira yang bijaksana, Arjuna yang gagah, Bima yang kuat, bahkan Duryudana yang ambisius. Tapi ada satu tokoh yang tidak memimpin secara langsung, tidak memegang senjata, dan tidak duduk di singgasana. Namun, setiap perang, setiap intrik, setiap kehancuran berawal dari bisikannya. Sangkuni, penasihat kerajaan Hastinapura, paman dari para Kurawa, dan sang ahli rekayasa politik dari balik tirai kekuasaan. Sangkuni bukan raja, tapi tak ada keputusan raja tanpa restunya. Ia bukan panglima perang, tapi darah pertama dalam perang Bharatayuddha berasal dari rencananya. Ia tersenyum di balik keruntuhan negara, karena kekuasaan sejatinya bukan soal jabatan, tapi soal siapa yang mengendalikan siapa. Ratusan tahun telah berlalu sejak kisah Bharatayuddha, tapi watak Sangkuni tidak pernah benar-benar mati. Ia hidup di zaman sekarang. Saat seorang tak pernah jadi pemimpin, tapi hadir di setiap keputusan negara. Saat satu orang biasa ada di 5 kursi kekuasaan sekaligus tanpa pernah dipilih oleh rakyat. Saat krisis datang, ia tampil bukan untuk ditanya, tapi untuk memberikan perintah. Saat proyek tambang, pandemi, hingga investasi luar negeri, semuanya harus melalui dia. Dan seperti Sangkuni, ia selalu berkata hal yang sama. Saya tidak ingin kekuasaan. Saya hanya mengabdi. Tapi jika engkau buka lembar demi lembar kenyataan, kau akan melihat dialah kekuasaan itu sendiri. Hari ini, kita tidak sedang membahas tokoh pewayangan. Kita hanya mengenang ulang watak yang belum selesai diperankan. Sangkuni bukan hanya penasihat, ia juga juru runding, perancang strategi, dan penjaga pintu istana. Kalau bisa, ia akan menjadi bendahara dan juru masak. Di dunia nyata, watak ini menjelma dalam satu sosok yang bisa menjabat di berbagai posisi strategis. Menteri Koordinator, Ketua Komite Investasi, urusan khusus, pemegang saham tambang, bahkan juru bicara informal untuk urusan luar negeri. Seolah tanpa dia, negara ini tidak akan berjalan, bukan karena dia dibutuhkan, tapi karena semua jalan memang diarahkan kepadanya. Saat rakyat dilanda ketakutan, Sangkuni tak hanya bicara soal kebijakan. Ia justru menjadi pusat kendali logistik, vaksin, dan dana darurat. Di negeri kita, saat pandemi melanda, muncul satu figur yang bukan tenaga medis, bukan epidemiolog, bukan penjabat kesehatan, tapi justru jadi pusat kendali segala sesuatu. Ia mengatur impor vaksin, mengendalikan distribusi, mengundang investor asing, dan membangun narasi bahwa semua ini demi bangsa. Kalau Sangkuni hidup hari ini, mungkin dia juga akan bilang, saya hanya bantu, saya tidak ikut campur. Di dalam dunia perwayangan, Sangkuni tidak menguasai tanah, tapi ia tahu
Siapa yang harus dijebak untuk merebutnya? Di dalam dunia nyata, kita melihat watak yang sama, ikut dalam pembentukan holding tambang, berperan dalam pembukaan keran ekspor nikel, terlibat dalam proyek besar yang katanya untuk rakyat, tapi saham dan keuntungannya mengalir entah kemana. Sengkuni modern tidak butuh senjata. Ia cukup hadir dalam setiap rapat strategis, mengatur para pemuda negeri jadi pion. Sementara ia mengunci papan catur dari jauh. Sengkuni tidak pernah diutus resmi oleh raja, tapi ia sering bicara seolah mewakili tahta. Di zaman ini, kita lihat seseorang yang bukan presiden, bukan menteri luar negeri, tapi entah kenapa bisa jadi wakil diplomasi dari Tiongkok, Jepang, Uni Emirat, sampai kawasan ASEAN. Ia muncul dalam forum internasional, membuka investasi, menekan kerjasama, dan menyampaikan sikap negara atau dirinya. Yang paling mengerikan dari watak Sengkuni adalah bahwa ia tidak pernah pensiun. Ia ada di era sebelum ini, era ini, dan akan tetap ada jika rakyat tidak pernah belajar. Karena Sengkuni tidak hidup dalam satu nama, ia hidup di dalam sistem yang membiarkan satu orang menjelma bayangan kekuasaan. Di dalam setiap zaman, selalu ada tokoh seperti Sengkuni. Bukan karena dunia kekurangan orang baik, tapi karena kekuasaan sering lebih percaya pada orang licik yang terlihat setia daripada orang-orang yang jujur dan berani berbeda suara. Ia tak perlu kursi kepresidenan. Ia tak butuh sorotan kamera. Ia hanya perlu kedekatan dengan kekuasaan dan sistem yang membiarkan dia ada di mana-mana. Di negeri ini, kita terlalu sering mengganti pemimpin, tapi tidak pernah mengganti pola dan sistem. Sengkuni tidak butuh menang dalam pemilu, karena siapapun presidennya, dia yang tetap mengatur semuanya. Kita boleh marah, bisa bersuara, boleh melawan, tapi jika lupa belajar dari sejarah, jika lupa mengenali wajah Sengkuni yang baru, maka dia akan tetap hidup dalam bentuk yang lebih rapi, sopan, dan lebih sulit untuk ditolak. Negeri yang tidak bisa membedakan abdi negara dan penjaga kekuasaan akan selalu dikhianati dari dalam. Karena kadang yang paling berbahaya bukan mereka yang duduk di atas tahta, tapi mereka yang berbisik di belakangnya.